Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muftiran Al-Furqon dari kelompok 4 Teknik Sipil S1B. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai tugas praktikum perancangan perkerasan jalan. Anggota kelompok 4 yang pertama ada Dini Setiani, Wulandini, Juhandri Anwar, Zalika Azhara Spian, Muhammad Irsad, saya sendiri Muftiran Al-Furqon, dan Gali Mufadol. Baiklah, kita masuk ke materinya, yaitu pekerjaan campuran dan pekerjaan di lapangan. Yang pertama, mengenai ruang lingkup. Metode ini merupakan adaptasi langsung dari metode campuran metode Aspal Institute atau AI untuk penggunaan di Indonesia. Sebagaimana halnya metode AI, maka cakupan metode ini adalah untuk perencanaan campuran panas dengan gradasi agregat menerus yang disebut sebagai lapis aspal seton atau laston. Dalam terminologi perkerasan di Indonesia, dikenal juga jenis campuran laston atas dan laston bawah. Laston atas adalah lapis aspal seton yang digunakan sebagai material lapis pondasi dan termasuk sebagai base course atau road base. Sementara itu, laston bawah adalah lapis aspal seton yang digunakan sebagai material pondasi bawah yang dipasang di atas tanah dasar. Kemudian mengenai spesifikasi material. Untuk agregat kasar sangat disarankan menggunakan batu pecah atau kerikil pecah yang bersih, kering kuat dan awet serta bebas dari bahan organik, asam dan bahan lain yang mengganggu. Spesifikasi agregat, standar pengujian, batasan minimum dan maksimum dapat dilihat pada tabel. Kemudian, campuran laston jika diperlukan dapat menggunakan bahan pengisi atau filler, di mana bahan tersebut harus terdiri dari abu batu kapur, kapur padam, Portland semen, atau bahan non-plastis lainnya. Materi selanjutnya adalah perencanaan campuran. Yang pertama yang harus dilakukan adalah persiapan material. Kadar aspal optimum untuk laston umumnya berkisar antara 4% sampai 7% terhadap berat campuran. Setiap nilai kadar aspal diperlukan minimal 3 sampel atau spesimen Marshall, sehingga untuk mencari kadar aspal optimum diperlukan setidaknya 18 sampel. Kemudian, perlengkapan. Yang pertama, tinggi buah cetakan benda uji dari logam yang berdiameter 10,16 cm dan tinggi 7,62 cm, lengkap dengan pelat alas dan leher sambung. Kemudian, mesin penumbuk manual atau otomatis. Kemudian, penumbuk yang mempunyai permukaan tumbuk rata yang berbentuk silinder dengan berat 4,536 kg dan tinggi jatuh bebas 45,7 cm. Kemudian, landasan pemadat terdiri dari balok kayu, baik jati atau yang sejenisnya, berukuran 20,32 x 20,32 x 45,72 cm. Dilapisi dengan pelat baja berukuran 30,48 x 30,48 x 2,54 cm dan dijangkarkan pada lantai beton di keempat bagian sudutnya. Kemudian pemegang cetakan benda uji. Alat selanjutnya adalah alat pengeluar benda uji. Untuk mengeluarkan benda uji yang sudah dipadatkan dari dalam cetakan benda uji dipakai sebuah alat extruder yang berdiameter 10 cm. Alat Marshall lengkap dengan yang pertama, kepala penekan atau breaking head berbentuk lengkung. Kemudian yang kedua, cincin penguji atau proving ring berkapasitas 2.500 kg dan atau 5.000 kg dilengkapi arloji atau dial tekan dengan ketelitian 0,0025 mm. Kemudian yang ketiga, arloji pengukur pelelehan atau flow dengan ketelitian 0,25 mm beserta perlengkapannya. Perlengkapan selanjutnya adalah oven yang dilengkapi dengan pengatur suhu yang mampu memanasi hingga 200 derajat Celcius atau plus minus 3 derajat Celcius. Kemudian bak perendam, kemudian timbangan, dan selanjutnya pengukur suhu. Perlengkapan lain yang diperlukan yang pertama, panci-panci untuk memanaskan agregat, aspal, dan campuran aspal. Kemudian sendok pengaduk dan spatula, kompor dan pemanas, sarung tangan, kantong plastik, dan kompor gas LPG atau minyak tanah. Kita masuk ke pembuatan benda uji. Agar pencampuran dan pemadatan dapat menghasilkan campuran yang baik, maka salah satu syaratnya adalah kentaran aspal harus cukup sedemikian sehingga peran aspal dalam proses pencampuran dan pemadatan dapat maksimal. Metode AI menyarankan bahwa
Pada saat pencampuran kekentalan atau viskositas, kinetis aspal adalah 170 plus minus 20 centistokes, dan untuk pemadatan dibutuhkan viskositas kinetis aspal sebesar 280 plus minus 30 centistokes. Nilai kekentalan ini dapat dicapai pada rentang suhu tertentu yang sering disebut sebagai suhu pencampuran dan suhu pemadatan. Kedua rentang suhu ini dapat dicari dengan menggunakan grafik hubungan antara suhu dengan viskositas yang dapat dikembangkan untuk setiap jenis aspal. Tahapan pembuatan benda uji pengujian Marshall. Yang pertama, keringkan agregat pada suhu 105 sampai 110 derajat Celcius minimum selama 4 jam. Kemudian keluarkan dari alat pengering atau oven dan tunggu sampai beratnya tetap. Yang kedua, pisahkan agregat ke dalam fraksi-fraksi yang dikehendaki atau sesuai spek dengan cara penyaringan. Yang ketiga, siapkan bahan untuk setiap benda uji yang diperlukan, yaitu agregat sebanyak kurang lebih 1200 gram sehingga menghasilkan tinggi benda uji kira-kira 63,5 mm plus minus 1,27 mm. Dan yang keempat, pencampuran agregat agar sesuai dengan gradasi yang diinginkan dilakukan dengan cara mengambil nilai tengah dari batas spek. Kemudian yang selanjutnya, panaskan panci pencampur beserta agregat kira-kira 28 derajat Celcius di atas suhu pencampuran untuk aspal padat. Bila menggunakan aspal cair, pemanasan sampai 14 derajat Celcius di atas suhu pencampuran. Selanjutnya, tuangkan aspal yang sudah mencapai tingkat kekentalan sebanyak yang dibutuhkan ke dalam agregat yang sudah dipanaskan tersebut. Kemudian aduklah dengan cepat, dengan tetap mempertahankan masih di dalam rentang suhu pemadatan, sampai agregat terselimuti agar aspal secara merata. Sementara itu, atau sebelumnya, perlu disiapkan alat untuk memadatkan, yaitu dengan membersihkan perlengkapan cetakan benda uji serta bagian muka penumbuk dengan seksama dan panaskan sampai suhu antara 93,3 sampai 148,9 derajat Celcius. Kemudian letakkan cetakan di atas sandasan pemadat dan tahan dengan pemegang cetakan. Langkah selanjutnya adalah panaskan panci pencampur beserta agregat kira-kira 28 derajat Celcius di atas. Kemudian, lepaskan pelat alas berikut leher sambung dari cetakan benda uji. Kemudian, cetakan yang berisi benda uji dibalikkan dan pasang kembali pelat alas berikut leher sambung pada cetakan yang dibalikkan tadi. Lakukan penumbukan lagi dengan jumlah yang sama. Lepaskan keping alas dan dinginkan sampai perkiraan tidak akan terjadi perubahan bentuk jika benda uji dikeluarkan dari mold atau cetakan. Untuk mempercepat proses pendinginan, dapat digunakan kipas angin. Proses pendinginan biasanya dilakukan sekitar 2-3 jam. Keluarkan benda uji atau spesimen Marshall dari mold dengan hati-hati dan kemudian letakkan spesimen permukaan yang rata dan biarkan sampai benar-benar dingin. Sebaiknya didiamkan pada suhu ruang selama 24 jam. Kemudian pengujian spesimen Marshall. Ada 3 tahap pengujian yang dilakukan dari metode Marshall, yaitu tahap pertama adalah melakukan pengukuran berat jenis, pengukuran stabilitas dan flow, serta pengukuran kerapatan dan analisis rongga. Sebelum dilakukan pengujian spesimen atau benda uji Marshall, perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, benda uji harus bersih dari kotoran organik, minyak, kertas, dan sebagainya. Setiap benda uji diberi tanda pengenal yang mencirikan minimal jumlah aspal yang diberikan. Kemudian, ukur tinggi masing-masing benda uji dengan menggunakan jangka sorong dengan ketelitian 0,1 mm. Tinggi benda uji adalah rata-rata dari 3 kali pengukuran. Kemudian, pengukuran berat jenis campuran didasarkan pada ASTM D2726. Langkah yang pertama adalah timbang benda uji dan dipadatkan berat benda uji kering. Caranya adalah masukkan benda uji ke dalam air bersuhu 25 derajat Celcius selama 3-5 menit dan kemudian ditimbang untuk mendapatkan berat benda uji dalam air. Selanjutnya, angkat benda uji dari dalam air, selimuti dengan kain yang dapat menyerap air, dan segera timbang untuk mendapatkan berat benda uji kondisi jenuh atau SSD. Kemudian, berat jenis corak atau bulk specific gravity. Benda uji adalah berat benda uji kering atau berat benda uji kondisi jenuh kering permukaan. Bisa disebut sebagai berat benda uji dalam air. Kemudian yang selanjutnya adalah pengukuran stabilitas dan flow. Langkah-langkah yang harus dilakukan yang pertama, rendamlah benda uji dalam bak perendam atau water bed selama 30-40 menit dengan suhu tetap, yaitu kurang lebih 60 plus minus 1 derajat Celcius. Keluarkan benda uji dari bak berendam dan dari
atau dari oven dan letakkan ke dalam segmen bawah kepala penekan dengan catatan bahwa waktu yang diperlukan dari saat diangkatnya benda uji dari bak peredam sampai tercapainya beban maksimum tidak boleh melebihi 30 detik. Pasang segmen atas di atas benda uji dan letakkan keseluruhannya dalam mesin penguji. Kemudian pasang arloji pengukur kelelahan atau flow pada kedudukannya di atas salah satu batang penuntun dan atur kedudukan jarum penunjuk pada angka 0. Sementara selubung tangkai arloji atau sleeve dipegang teguh terhadap segmen atas kepala penekan. Naikkan kepala penekan beserta benda ujinya dinaikkan hingga menyentuh alas cincin penguji. Sebelum pembebanan diberikan, atur jarum arloji tekan pada kedudukan angka 0. Kemudian catat nilai pelelahan atau flow yang ditunjukkan oleh jarum arloji pengukur pelelahan pada saat pembebanan maksimum tercapai. Sekianlah video mengenai praktikum perencanaan perkerasan jalan kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.